Yang pertama adalah untuk pencegahan dan penanganan COVID-19, di mana di dalamnya ada satu, pembentukan relawan desa melawan COVID-19, yang tugasnya antara lain adalah untuk melakukan pencegahan terhadap penularan COVID-19. Yang kedua, penanganan Corona versus Disease atau COVID-19. Kemudian yang ketiga, melakukan koordinasi secara internal dengan pemerintah kabupaten, CQ, Dinas Kesehatan dan atau Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Kemudian dalam penanganan dan pencegahan yang kedua, anggaran yang dialokasikan dan realisasi penggunaannya, kompilasi sekabupaten Boyolali adalah jumlah anggaran 20.501.818.901 rupiah. Kemudian jumlah realisasi penggunaannya sampai saat ini sudah 7.682.6.114 rupiah. Dan juga ada beberapa desa yang menganggarkan dari sumber dana lain dengan jumlah kompilasi sebagai berikut. Sumber dana dari ADD ada 10.587.602 rupiah. Kemudian sumber dana dari PAD ada 101.089.512 rupiah. Semua ini adalah untuk penanganan dan pencegahan COVID-19. Karena merupakan tugas kita bersama selaku aparat pemerintah, kita wajib untuk mensukseskan penanganan dan pencegahan COVID ini di wilayah kita masing-masing. Karena hampir semua kecamatan di Boyolali sudah ada yang positif. Hanya beberapa kecamatan yang zonanya masih hijau. Untuk itu perlu kerja keras kita semua untuk penanganan COVID ini. Kemudian prioritas dana desa yang kedua adalah untuk padat karya tunai. Di mana padat karya tunai ini ada anggaran sejumlah 19.522.547.565 rupiah. Dan sudah direalisasikan sebesar 7.471.378.059 rupiah. Padat karya tunai ini memang diperuntukkan bagi warga desa yang terdampak COVID. Dalam artian bagi pegawai swasta yang di PHK bisa diikutkan di dalam padat karya tunai ini. Kemudian pengangguran. Kemudian semua yang terdampak COVID bisa bekerja di padat karya tunai ini. Agar mereka bisa mencukupi kebutuhan pokoknya. Perlu saya sampaikan bahwa untuk padat karya tunai ini, ini diserahkan kepada desa masing-masing. Dipersilahkan. Selama anggaran ini masih dipersilahkan. Jadi DD yang kemarin untuk penanganan COVID, kemudian padat karya tunai dan BLTDD, ini sisa dari BLTDD yang sudah dianggarkan. Kalau masih ada anggaran untuk padat karya tunai, silahkan dipergunakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Kemudian untuk prioritas dana desa ketiga adalah bantuan langsung tunai. Di mana bantuan langsung tunai ini sudah diatur
bahwa 3 bulan kemarin kita menerima masing-masing penerima manfaat ini adalah 600.000. Kemudian dari kementerian ada perpanjangan 3 bulan, masing-masing 300.000. Perlu saya sampaikan bahwa desa yang tidak mengalokasikan BLT DD lanjutan, ini akan berpengaruh pada penerimaan DD tahun berikutnya. Untuk itu, kepada seluruh desa untuk mentaati aturan-aturan yang sudah ada. Sehingga perlu ada perpanjangan BLT DD ini. Yang kemarin 3 bulan, sekarang ditambah 3 bulan lagi menjadi 6 bulan. Hanya yang 3 bulan terakhir ini penerimaannya 300.000. Kemudian perlu saya sampaikan juga bahwa realisasi BLT DD sampai dengan Juli, BLT tahap 1 ini ada 15.815 KK. Jumlah rupiahnya 9.489 juta rupiah. Kemudian untuk tahap kedua, ini ada 15.610 KK. Jumlah nominalnya 9.366 juta. Kemudian BLT tahap ketiga 15.624 KK. Nominalnya 9.374.400.000. Kenapa BLT DD ini ada naik turunnya? Karena kemarin itu untuk bantuan-bantuan yang dari pusat, dari provinsi, dari kabupaten, ini belum semua terakomodir. Sehingga ketika bantuan ini sudah muncul semua, ada double penerima. Padahal untuk double penerima ini tidak diperbolehkan. Sehingga ada yang mengurangi di DD-nya, ada yang mengurangi di provinsinya, ada yang mengurangi di kabupatennya. Tetapi harapan kami, kalau ada double, ini yang diprioritaskan pengurangan adalah yang dari dana DD. Karena nanti dana ini akan bisa dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan yang lain. Kemudian untuk persiapan penyaluran BLT yang nominal 300.000, telah dilakukan penganggaran melalui perubahan APBDes. Maksimal penetapannya tanggal 31 Juli kemarin. Karena penyaluran BLT yang 300.000 akan dimulai penyalurannya pada bulan ini, bulan Agustus. Nanti Agustus, September, Oktober. Masalah nanti ada aturan baru, itu nanti kita ikuti di kemudian hari sambil kita menunggu petunjuk pelaksanaannya. Kemudian sisa DD, sisa dana desa, ini bisa digunakan untuk jaduk atau jaminan hidup berupa sembako. Yang diperuntukkan bagi warga yang harus melakukan isolasi mandiri. Jadi jaduk ini diberikan kepada warga yang kena isolasi mandiri. Dan kemarin belum mendapatkan bantuan-bantuan terkait dengan bantuan-bantuan COVID. Kemudian yang terkait dengan Jogotongo, ini sebetulnya program ini adalah program yang dicanangkan oleh gubernur di dalam rangka penanganan COVID-19 di Jawa Tengah. Dari pencegahan dan penanganan COVID-19 dari dana desa, ini ke bawahnya bisa dialokasikan untuk Jogotongo. Istilahnya Jogotongo ya di bawah penanganan dan pencegahan COVID-19. Prinsip kerja daripada Jogotongo ini adalah satu, kemanusiaan. Karena kita memikirkan tetangga-tetangga kita yang terkena dampak COVID ini memang secara psikologis tekanannya luar biasa. Kemudian yang kedua, gotong royong.
gotong royong disonggo bareng-bareng antar tetangga di wilayah itu. Sehingga masing-masing tetangga itu punya kepedulian, punya tanggung jawab terhadap tetangganya yang baru kena COVID-19. Kemudian prinsip kerjanya non permanen saat kondisi darurat saja. Jadi Jogotonggo ini dibuat di dalam rangka penanganan COVID-19 saja. Setelah nanti COVID-19 selesai, ya tentunya Jogotonggo juga selesai. Kemudian yang keempat, prinsip kerjanya transparan. Transparan itu yang untuk apa-apa ya kabeh do ngerti. Untuk bantuan ke kelurahan, ke desa, masyarakat tetangga tahu, untuk bantuan ke ngendi tahu. Sehingga tidak ada saling curiga, tidak ada suudzon. Sehingga Jogotonggo ini menjadi tanggung jawab bersama. Kemudian prinsip kerjanya melibatkan semua pihak. Tidak hanya warga sekitar saja, tetapi juga melibatkan dinas kesehatan, BPBD, kemudian kelurahan, kecamatan. Ini juga akan andil di dalam Jogotonggo ini. Sehingga kedepannya Jogotonggo ini mampu mengatasi COVID-19 ini, paling tidak mencegah atau mengurangi dampak penularan COVID-19 ini. Mungkin beberapa hal ini yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi terima kasih atas segala perhatiannya dan saya wanti-wanti jaga kesehatan, tetap sehat, semangat dalam melayani masyarakat, dan kita tetap satu Boyolali dan Indonesia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi penjelasan dari Bapak Purwanto dari virtual meeting juga akan mencatat beberapa poin yang akan ditanyakan. Nanti kita ada sesi tersendiri dan nanti bisa melalui chatting atau nanti bisa melambaikan tangan atau raise hand ya. Nanti ada sesi tersendiri. Selanjutnya kita akan memasuki pemaparan yang kedua. Mungkin sudah siap dari Satgas Ekonomi. Ya, yang akan diwakili dari Disnakan. Iya. Diri untuk semua. Silakan. Terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala OPD yang hadir pada pagi hari ini dan seluruh peserta serta apa ini istilahnya? Iya, yang ikut acara ini saya dari Disnakan sebagai Satgas Ekonomi. Perkenalkan, nama saya Dr. Hewan Afiani Rifdania. Kami di bidang kesehatan hewan, Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Boyolali. Memohonkan izin Bapak Kepala Dinas berhalangan hadir sehingga kami mewakili beliau untuk paparan pada pagi hari ini. Semoga semua Bapak Ibu yang mengikuti acara ini dalam kondisi sehat walafiat. Amin, tidak kurang satu apapun juga. Ya, kami mulai. Oh, monggo. Ya, kita sembari menunggu. Jadi Satgas Ekonomi itu kemarin yang ditunjuk ada 3 dari Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Boyolali, kemudian dari Dinas Pertanian
dan dari Dinas Tahanan Pangan. Jadi ini mungkin kami untuk yang pertama Mbak Ya yang dari Satgas Ekonomi, dan barangkali nanti akan disusul teman-teman dari Dinas Pertanian dan Dinas Ketahanan Pangan. Sudah bisa dimulai, Mas? Nah, ini sebelum kita mulai, bagaimana nanti kita join program di Jogotongo, ini akan kami sampaikan bahwa potensi Kabupaten Boyolali itu sangatlah membanggakan ya sebenarnya, karena kita merupakan lumbung ternak di tingkat Jawa Tengah, dan populasi sapi, terutama sapi potong, sapi perah, ini sudah sekitar 180.000 ekor lebih, tapi ini kondisi sebelum COVID ya. Jadi kalau kondisi sudah COVID, barangkali akan terlihat terjadi perubahan. Kemudian kerbau, kambing domba, babi kita juga ada, tetapi tidak banyak. Kemudian yang paling banyak adalah populasi unggas, sekitar 15 juta ekor, dan budidaya perikanan, sekitar 32.000 ton. Ini terdiri dari budidaya kolam produksi dan karamba jaring apung. Lanjut. Nah, Bapak Ibu sekalian, supaya kita agak mengerucut, jadi kita di Satgas Ekonomi itu tetap menjalankan visi misi Bapak Bupati untuk Kabupaten Boyolali. Itu misinya sebagai kota susu, produsen daging, hasil ternak dan perikanan, serta menjadikan Boyolali lebih maju dan berteknologi. Sehingga apapun yang nanti kami sampaikan tidak jauh dari visi misi yang diemban Bapak Bupati dari tahun 2016 hingga tahun 2021. Lanjut, Mas. Ini program prioritas. Jadi kita di Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Boyolali itu yang pertama adalah peningkatan populasi. Ini terutama populasi ternak ya. Jadi kita ternak terutama untuk ternak yang komoditas seperti sapi, kambing domba. Sapi itu terdiri dari berbagai macam termasuk produknya. Nah, untuk produk itu sendiri ada penjaminan mutu PHP. Di sini PHP bukan pemberi harapan palsu loh Pak ya. Tapi ini adalah produksi hasil peternakan, Jadi kita penjaminan mutu produksi hasil peternakan, barangkali di Boyolali memang pusatnya Pak. Jadi ada abon, kemudian produk susu yang banyak banget ya, yogurt, keju dan sebagainya. Nah, yang ketiga adalah penyehatan ternak, karena semua itu dari populasi, dari mutu PHP, itu tidak akan bagus hasilnya apabila tidak ada penyehatan ternak itu sendiri. Nah, kemudian pelaksanaan program kita itu tidak lain untuk mendukung satu kesehatan ya, itu yang dicanangkan oleh kemarin Ibu Dinkes sudah banyak memberikan informasi tentang Germas. Jadi memang kita sebenarnya itu sebagai pendukung dari kegiatan One Health, yaitu gerakan masyarakat sehat. Nah, untuk join program Jogotongo, jadi kita ada dari beberapa bidang di dinas kami. Itu adalah yang pertama bidang kesehatan hewan, itu terutama untuk penyediaan vaksin. Nah, ini memang karena kita merebak kasus flu burung, jadi kita penyediaan vaksin flu burung ya bagaimanapun juga kita mintakan bantuan dari pusat dan dari provinsi, dan kita insya Allah mendapatkan penyediaan vaksin. Jadi Bapak Ibu yang untuk sumber protein hewani dalam rangka optimalisasi Jogotongo ini, kita akan menyediakan vaksin flu burung ya, terutama di daerah yang memang kemarin terdampak kejadian kematian ayam. Kemudian yang kedua, pemeriksaan kesehatan ternak, yaitu pemberian vitamin dan obat cacing rutin. Ini memang kegiatan ini walaupun dalam kondisi COVID-19, ada pandemi, tapi pelayanan tetap kita lakukan. Ini tidak berhenti. Jadi Bapak Ibu bisa
Mungkin nanti dari kecamatan bisa kerjasama dengan puskeswan setempat. Kemudian penyemprotan desinfektan. Nah, penyemprotan desinfektan itu karena yang terakhir ini kejadian flu burung ini mirip ya, karena dari sisi apa istilahnya virus sendiri itu sama dengan COVID, itu jadi desinfektan yang dipakai sama, aturannya sama seperti itu, sehingga pada saat kami kemarin menanggulangi kejadian flu burung itu masyarakat sudah pinter semuanya untuk melakukan penyemprotan desinfektan. Kemudian kita ada juga sosialisasi penyakit hewan menular atau yang dinamakan zoonosis. Nah, ini memang beberapa kali kita kerjasama dengan Puskesmas, alhamdulillah, dan ada optimalisasi tim One Health. Jadi Boyolali itu merupakan salah satu kabupaten menjadi pionir dari kegiatan tim One Health setingkat nasional. Jadi alhamdulillah kita sudah jalan selama 3 tahun. Dan yang terakhir adalah pembentukan kader Keswan. Lanjut, Mas. Nah, untuk bidang perikanan yang pertama itu program Gemar Ikan. Jadi ini adalah program tahunan. Jadi Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, ini tujuannya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengonsumsi ikan sehingga dapat meningkatkan nilai AKI. AKI itu angka konsumsi ikan Kabupaten Boyolali, di mana nilai AKI ini yang Kabupaten Boyolali masih jauh di bawah nilai AKI nasional, yaitu 50 kilogram per kapita per tahun. Kita masih 20,21 kilo. Jadi masih satu hari itu konsumsinya sekitar cuma setengah ons. Jadi masih sangat sedikit. Kemudian penyediaan paket produk ikan dari UMKM Perikanan Kabupaten Boyolali sebanyak 200 paket, serta sosialisasi Gemar Ikan. Ada pembagian leaflet, kemudian KIE, informasi edukasi, dan sebagainya. Kita lanjutkan. Nah, produksi perikanan BBI Telatar dan Metok ini mengalami oversupply. Jadi terjadi karena berkurangnya permintaan bibit ikan nila dari pembudidaya ikan karena pandemi COVID-19 ini mempengaruhi penurunan konsumsi ikan di tingkat masyarakat. Sebagai masukan untuk join program apabila masyarakat menghendaki untuk memelihara ikan sebagai sumber penyediaan protein hewani. Jadi Bapak Ibu sekalian, jika di program Joko Tonggo ini masyarakat bisa membuat kolam sendiri, jadi bisa dari kolam tanah, kemudian ada juga kolam tanah yang ditutupi terpal, secara sederhana pun bisa, kemudian kita bisa join program dengan mengambil produksi perikanan dari BBI Telatar. Di sana kita kebetulan setelah ini Mas, lanjut Mas. Nah ini ada overproduksi, jadi biasanya itu produksi kita tuh diambil oleh pembudidaya keramba jaring apung di Waduk Kedung Ombo, Waduk Cengklek dari Wonogiri, Pati dan sebagainya ini sudah tidak lagi. Jadi kita overproduksi sebanyak 50.000 ekor. Jadi silakan ini jika memang masyarakat menghendaki dan harganya sangat-sangat terjangkau, Rp55 saja per ekor, sehingga apabila misalnya masyarakat ya itu membeli 1.000 saja, itu kan cuma Rp55.000. Nah itu bisa dikembangkan sendiri di rumah dan itu saya rasa sangat membantu untuk pengadaan protein hewani. Lanjut, Mas. Ya, mungkin itu. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Satgas Sosial dan Keamanan atau mau kita lanjut ke ekonomi? Oh, baik, dari Sosial dan Keamanan dari Satpol PP dipersilahkan. Iya, untuk
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja mungkin untuk menyingkat waktu karena 15 menit nanti. 20 menit. Oh, Yang kami harapkan semua peserta selalu sehat, berbahagia dan tidak kurang dari apapun. Terima kasih. Sebelumnya mohon maaf Bapak Kasatpol PP tidak bersedia hadir karena ada sesuatu hal yang tidak bisa ditinggalkan. Maka dari itu untuk presentasi ini saya mewakili Kasatpol PP. Saya mencoba untuk mempresentasikan terkait peran Satpol PP dalam optimalisasi program Jogotongo yang kemarin sudah dicanangkan oleh Bapak Gubernur. Dan kami dari Satpol PP sangat mengapresiasi dari program Jogotongo ini karena apa? Karena untuk edukasi dan bentuk apapun itu bisa dimulai dari yang paling bawah di tingkat RW. Lanjut Mas. Sedikit kami sampaikan bahwasanya kegiatan Satpol PP itu kami cukup strategis. Karena apa? Karena Satpol PP terdapat beberapa bidang. Yang di sini kita ada bidang Linmas, bidang Damkar, bidang Tibum Tranmas, dan yang terakhir bidang penegakan produk hukum daerah. Kaitannya dengan Satpol PP nanti untuk optimalisasi terkait dengan Jogotongo, di sini melalui bidang Linmas, Satpol PP melakukan pembinaan terhadap Satlinmas yang ada di daerah-daerah. Jadi seperti kemarin kita juga, next Mas, kita melakukan pembinaan sampai ke RW, itu terkait dengan Linmas yang tersebar di sekitar 267 wilayah. Next Mas. Next. Selanjutnya bidang Damkar. Bapak Ibu ketahui bahwasanya Damkar sudah menjadi bagian dari Satpol PP yang merupakan bidang tersendiri. Selama ini Satpol PP melakukan penyemprotan disinfektan itu berdasarkan permohonan dari masyarakat melalui RT RW. Jadi kita mengakomodir apa yang diharapkan oleh masyarakat. Mereka membuat suatu permohonan melalui Ketua RT dan Ketua RW yang nantinya implementasinya dengan Jogotongo, karena tingkat terendah itu adalah RW. Jadi kebetulan selama ini kita sudah berjalan dengan Ketua RT dan RW terkait dengan permohonan penyemprotan disinfektan. Selain kami juga menjadi bagian dari gugus tugas percepatan penanganan COVID, yang artinya bila mana seperti kemarin kita melakukan penyemprotan di pasar-pasar, itu merupakan tugas kami sebagai gugus tugas. Lanjut Mas. Nah, yang berikutnya bidang kami terkait dengan penindakan produk hukum daerah. Bapak Ibu ketahui bahwasanya di Kabupaten Boyolali itu sudah ada peraturan Bupati nomor 24 tahun 2020, itu tentang percepatan penanganan coronavirus 2019, yang artinya segala sesuatu yang ada di masyarakat itu sudah diatur melalui Perbup nomor 24 tahun 2020, termasuk kewajiban untuk melaksanakan protokol kesehatan yang benar. Bapak Ibu yang berbahagia, kami sampaikan bahwasanya Satpol PP sudah melaksanakan beberapa sidak protokol kesehatan di daerah-daerah di 22 kecamatan. Kami
mengimplementasikan itu memakai metode random sampling. Jadi dengan durasi 1 sampai 2 jam per titik di 22 kecamatan yang nanti hasilnya akan Bapak dan Ibu Camat lihat bersama. Monggo, lanjut Mas. Oke, kita lanjut dulu. Oke, lanjut Mas. Lanjut. Nah, Bapak Ibu peserta rapat, ini yang tadi kami sampaikan. Kegiatan ini kami fokuskan di fasilitas publik di 22 kecamatan dengan durasi 1 sampai 2 jam per titik. Artinya, Bapak Ibu bisa melihat data tersebut itu baru 1 jam, Bapak. 1 sampai 2 jam, maksimal 2 jam. Kami fokuskan di depan pasar atau dekat fasilitas publik. Nah, artinya Bapak Ibu bisa melihat bagaimana angka ketidakpatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan itu bisa dilihat di data tersebut. Next. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa melihat di sini dari beberapa kecamatan, rekor tertinggi baru Nogosari kemarin, istilahnya temuan sampai 27. Jadi yang warna merah itu adalah kita melakukan penyitaan KTP. Karena apa? Alasannya mereka benar-benar tidak membawa. Artinya benar-benar tidak ada kesadaran. Terus yang hijau, itu kita melakukan pembinaan di tempat. Artinya apa? Mereka mungkin membawa masker tapi tidak dipakai dengan benar. Atau ditaruh di jok, motor, atau ditaruh di kantong, atau ditaruh di tas. Jadi mereka membawa masker itu mungkin sudah ayem, Pak. Sudah ayem. Jadi tidak dipakai dengan benar. Itu yang warna hijau. Jadi tingkat kesadaran masyarakat, bila mana kita lihat dari tabel ini, Bapak Ibu, itu kita bisa menjadikan ini acuan, bila mana nanti Jogotongo ini sudah benar-benar berjalan, yang kami harapkan adalah saat masyarakat keluar dari rumah untuk ke tempat publik, itu benar-benar sudah siap dengan protokol kesehatan yang kita sudah sampaikan. Jadi artinya apa? Artinya Bapak Ibu sebagai pemangku wilayah, sebagai dinas teknis, saya yakin Bapak Ibu sudah menyampaikan hal-hal yang bersifat edukatif dan promotif terkait dengan protokol kesehatan. Entah nanti bentuknya apapun, dalam konsep-konsep apapun, saya yakin itu sudah ada. Tapi bila mana kita lihat dari hasil temuan di lapangan, seperti yang Bapak Ibu lihat di layar, artinya tingkat kesadaran masyarakat itu masih harus kita tingkatkan. Dan mungkin nanti melalui program Jogotongo, kami harapkan itu akan menjadikan pemahaman kepada masyarakat itu bahwasanya protokol kesehatan itu sangat penting. Salah satunya itu mungkin. Terus lanjut Mas. Lanjut. Nah, sementara Satpol PP juga membentuk melakukan Satgas Mandiri di tempat kegiatan usaha, karena kami berpikir adalah mungkin Bapak Ibu sudah melaksanakan membuat program di wilayah-wilayah, dan kami juga istilahnya membuat atau membentuk Satgas Mandiri di tempat kegiatan usaha. Jadi artinya apa? Artinya kita benar-benar yang kita lakukan program ini berlapis. Selain di masyarakat juga sudah ditekankan terkait dengan protokol kesehatan, penanganan, dan sebagainya. Kami juga istilahnya membentuk Satgas Mandiri. Misalkan di pabrik harus ada Satgas. Di tempat karaoke, gitu. Nanti ketuanya siapa? Di hotel. Dan itu kita sudah membentuk di 22 kecamatan, tapi masih bertahap. Lanjut Mas. Termasuk juga di tempat ibadah, paguyuban PKL, dan tempat-tempat istilahnya untuk kegiatan usaha dan tempat ibadah. Lanjut Mas.
Ini salah satu contoh kita melakukan edukasi kepada mereka untuk pentingnya pembentukan gugus tugas mandiri. Lanjut, Mas. Ini Bapak Ibu bisa lihat di layar form-form yang sudah dikirimkan ke kami. Jadi di tempat-tempat ini seperti Mitra Swalayan, Puri Merbabu Asri, Gereja Solo Gracia, Solo Gracia, itu juga istilahnya sudah membentuk gugus tugas mandiri, yang artinya agar mereka paham. Selain nanti di tingkat RT, RW, desa sudah disampaikan, sudah dibentuk, tapi nanti di tempat mereka berinteraksi juga mungkin juga harus dibentuk pula. Artinya apa? Semua yang kita lakukan ini bukannya tumpang tindih, tapi kita memang mengharapkan masyarakat benar-benar sadar. Lanjut, Mas. Kesimpulan dari yang saya sampaikan di depan, Bapak Ibu, bahwasanya salah satu tolak ukur untuk melihat keberhasilan program Joko Tonggo nantinya, itu adalah saat nanti kita laksanakan. Salah satu contohnya adalah sidak protokol kesehatan, itu menjadi salah satu parameter seberapa sadar masyarakat itu menyadari betapa pentingnya protokol kesehatan dan pola hidup sehat. Terus hasil kegiatan yang tadi kami sampaikan di depan terkait dengan pelanggaran itu kami memang baru melaksanakan dengan sistem random sampling karena wilayah kita yang luas di 22 kecamatan, kami juga terkendala dengan Bapak Ibu anggaran juga kita menjadi kendala kita bersama, tapi kita tetap memaksimalkan apa yang kita bisa lakukan. Nah, jadi artinya nanti apabila kita melihat semakin kecil pelanggaran yang kita dapatkan di daerah, artinya edukasi dan sosialisasi yang nantinya kita canangkan itu sudah berhasil. Bapak Ibu yang berbahagia, mungkin dari Satpol kami cukupkan dulu. Bila mana nanti ada sesi tanya jawab, kami akan mencoba sebisa mungkin untuk menjawab apa yang Bapak Ibu ingin sampaikan. Mungkin saya cukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak TJ atau Mas TJ yang lebih akrab kita panggil ya, dari Satpol PP yang sudah memberikan pemaparannya. Dan pemaparan berikutnya akan dilanjutkan dari Dinas Sosial. Ya, dari wakil dari Dinas Sosial kami persilakan untuk menyampaikan materi terkait dengan optimalisasi pelaksanaan Jogotongo Gugus Tugas Penanggulangan COVID-19 Kabupaten Boyolali. Disilakan. Ya, sementara disiapkan untuk materinya. Baik, terima kasih waktu yang diberikan kepada kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kepada materi, namun sebelumnya kami mohonkan izin kepada Bapak
Kepala Dinas hari ini bersamaan dengan acara di rumah makan Bu Yoso dengan difabilitas. Difabilitas. Ya. Terpaksa kami yang mewakili. Kami mewakili. Ya saya harus jujur, orang nyatanya itu pohon izin benar. Gitu. Ya. Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, diketahui bersama bahwa COVID-19 ini betul-betul sangat melelahkan kita semuanya. Maka kita berharap semoga COVID-19 ini segera berakhir dengan keajaiban atau mukjizat dari Allah Tuhan yang Maha Besar. Namun demikian kita tetap berikhtiar dengan berbagai usaha atau ikhtiar dengan berbagai cara agar segera selesai. Peran serta Dinsos terkait dengan COVID-19 ini terutama mengacu kepada Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 7 tahun 2020 tentang gugus tugas percepatan penanganan corona atau COVID-19 tanggal 13 Maret 2020. Kemudian Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 54 HUK-2020 tentang pelaksanaan bantuan sosial sembako dan bantuan sosial tunai dalam penanganan dampak coronavirus atau COVID-19. Selanjutnya, terus Ibu Bapak sekalian, bahwa dampak dari COVID-19 ini betul-betul sangat menyeluruh. Di sini adalah terutama adalah masyarakat kami yang rentan, termasuk fakir miskin atau orang yang tidak mampu, itu tertuang di dalam jumlah yang kami sampaikan di data terpadu kesejahteraan sosial sebanyak 130.272 KK. Dan jumlah DTKS non-program sembako sebanyak 63.990 KK, penerima PKH sebanyak 36.575 KPM. Selanjutnya penerima perluasan PKH sebanyak 1.370 KPM. Yang terakhir penerima program sembako dengan kuota 66.282 KK. Realnya data sebanyak 59.333 KK. Lanjut. Ini penerima program perluasan sembako sebanyak 6.323 KK. Ya, lanjut. Beberapa bantuan yang dapat kami sampaikan diantaranya adalah bantuan dari Kemensos, bantuan dalam wujud sembako dari provinsi, kemudian bantuan GPS tunai itu dari kabupaten APBD, bantuan jaminan hidup JADUP, sembako berwujud sembako dari kabupaten, kemudian bantuan berupa beras dari Korpri, dan terakhir bantuan langsung tunai dari dana desa. Lanjut. Bantuan sosial tunai BST yang dari kementerian itu berupa uang tunai sebesar 600.000 per KK selama 3 bulan dari bulan April, Mei, dan Juni. Dan mungkin nanti 300.000 per KK itu untuk bulan Juli sampai dengan Desember. Itu program lanjutan di tahun 2020 ini. Untuk kuotanya adalah 47.955 KK. Ajuan sesuai dengan kuota sebanyak 47.955 KK.
Sasarannya adalah masyarakat yang masuk dalam DTKS non-program. Dan sasaran masyarakat non-DTKS atau usulan dari pemerintah daerah. Lanjut. Proses penyaluran BST melalui Himbara dan kantor pos. Melalui Himbara bagi yang sudah mempunyai rekening dan melalui kantor pos bagi yang belum memiliki rekening. Jadi ada dua jalur, Himbara dan kantor pos. B, kemudian perluasan sembako, itu by name dari kementerian sebanyak 6.232 KK. Kemudian sebesar atau nilainya adalah 200.000 per bulan per KK program utara rencana selama 9 bulan dari April sampai dengan Desember 2020. Dana disampaikan ke keluarga penerima manfaat KPM melalui Kartu Keluarga Sejahtera atau KKS hanya dapat digunakan oleh KPM untuk belanja sembako di e-warung. Sasarannya adalah masyarakat yang masuk dalam DTKS. Seperti itu. Lanjut. Kemudian bantuan GPS dari APBD, bentuk bantuan berupa pangan non tunai senilai 200.000 per KK setiap bulan. Penerima GPS selama 3 bulan dari bulan April, Mei, dan Juni. Jumlah penerima tahap 1 sebanyak 17.574 KK. Jumlah penerima tahap 2 sebanyak 39.855 KK dari provinsi. Sasaran adalah masyarakat miskin non-DTKS, kemudian pekerja informal yang tidak mendapatkan penghasilan atau melakukan pekerjaannya, buruh karyawan yang dirumahkan atau PHK, dan perantauan yang tidak dapat penghasilan. Dan masyarakat kelompok rentan lainnya yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Itu sasarannya. Anggaran untuk tahap pertama, ini sebenarnya GPS APBD. Ya, anggaran tahap pertama itu menyerap 12,8 M. Untuk sasaran itu adalah 64.000 KK. Dengan nilai per KK-nya 200.000 itu diwujudkan non tunai. Tunai. Kita wujudkan tunai. Tersalur di tahap pertama, realisasinya adalah 55.564 KK. Jadi dana tahap 1 untuk APBD, untuk GPS itu tersalur realisasi 55.564 KK. Lanjut. Dan tidak tersalur sebanyak 8.436 KK. Itu adalah ganda atau tidak temukan atau tidak ada di tempat dan sebagainya. Mekanisme melalui voucher kerjasama Bank Boyolali. Jadi kita membagi GPS itu dengan sebelumnya diberi voucher dulu dengan nilai 200.000 per KK, 200.000 rupiah per KK. Ini disponsori oleh Bank Boyolali. Voucher disponsori oleh Bank Boyolali. Maka kita juga melalui atau lewat Bank Boyolali. Lanjut. Kemudian untuk GPS yang tahap kedua,
itu menyerap anggaran 17.801.800.000. Ini untuk jumlah KPM sasarannya adalah 89.009 KPM. 89.009 KPM, begitu. Untuk tersalur di tahap kedua ini adalah 87.713 KPM. Sehingga anggaran yang tersalur adalah 87.713 kali 200.000 senilai 17.542.600.000 kurang 01 itu kelihatannya. Ya, lanjut. Sasaran itu juga warga non-DTKS dan DTKS non-program. Jadi pertama adalah warga yang non-DTKS, DTKS tapi non-program, masuk DTKS tapi non-program. Artinya belum dapat PKH, program PKH atau belum dapat sembako dan sebagainya. Terus lanjut. 4, bantuan jaminan hidup, JADUP. Nah ini yang sangat berhubungan erat sekali dengan program Joko Tonggo. JADUP ini sudah berlangsung 3 tahap. Untuk tahap pertama itu dengan anggaran 150 juta. Dengan bantuan per kakaknya itu adalah 200.000 berbentuk sembako. Jadi bantuan sembako itu senilai 200.000, tapi bentuknya adalah sembako. Sehingga mencapai 750 paket. Kemudian untuk yang tahap lanjut, sasaran ODP, PDP, dan terkarantina. Ini terkarantina. Untuk yang tahap kedua, itu anggaran sebesar 200 juta, itu 1.000 paket. Lanjut. 1.000 paket dengan nilai yang sama, yaitu Rp200.000 per kakak dengan bentuk sembako. Sehingga ada 1.000 paket. Ini sudah tersalur sebanyak 733 paket, masih sisa 267 paket. Kami sudah mengajukan untuk tahap yang ketiga, senilai yang sama dengan nilai yang sama, yaitu tahap ketiga itu kami mengajukan 1.000 paket juga, dengan nilai yang sama 200.000 per kakak, sehingga nilainya adalah 200 juta. Ini baru proses dalam pengajuan. Itu untuk JADUP, karena JADUP ini memang sangat deras sekali, apalagi perkembangan COVID-19 ini sangat luar biasa, tidak kurang malah tambah, sehingga pengajuan JADUP kami ini mendesak terus, sifatnya mendesak terus, begitu, seperti kejar-kejaran. Terus lanjut. Kemudian beras korpri, bantuan beras korpri, ini mungkin sekali, itu pada awal-awal COVID kemarin, itu kami mendapat hibah beras korpri itu sebanyak 148 ton 675 kilogram. Nah, kemudian kami berikan kepada warga per kakak 10 kilogram. Kemudian ada yang meminta untuk JADUP untuk menyalurkan juga dari BPBD itu sebanyak 1 ton. Yang kami salurkan untuk di luar kabupaten warga Boyolali, tetapi tidak ada di Boyolali. Itu kemarin rencana 10 ton, tapi ternyata salah pengiriman, itu hanya kurang dari 10 ton. Untuk kepentingan MAIDE yang leading star adalah Diskopnaker,
itu kami salurkan 10 ton untuk beras korpri itu. Jadi pada dasarnya bahwa untuk beras korpri itu adalah sasaran orang yang belum mendapatkan bantuan, berbagai bantuan dari pemerintah sama sekali. Sehingga kami alokasikan dari bantuan beras korpri ini dengan nilainya 10 kg per kakak. Lanjut. Di dalam kami menyalurkan bantuan, itu kami tidak sendirian, sehingga kami ada mitra kami yang memberikan bantuan tenaga dan sebagainya, termasuk seperti Babinsa, kemudian dari kepolisian, dan dari gugus tugas COVID-19 yang ada di desa, di kecamatan, dan di kabupaten dan sebagainya. Itu di dalam kami menyalurkan berbagai bentuk bantuan. Lanjut. Bapak Ibu sekalian, di dalam kami menyalurkan berbagai bantuan, itu juga mengalami kendala-kendala, baik itu berarti maupun tidak begitu berarti, tetapi jelas itu sebuah kendala, terutama adalah di soal data. Data ini memang sifatnya dinamis, tetapi betul-betul data ini menjadi satu kendala dan rintangan yang sangat-sangat berarti sekali, yaitu karena dengan data itu jelas, karena yang tidak valid itu otomatis berpengaruh kepada seluruh nilai-nilai bantuan. Sehingga kevalidan data itu betul-betul sangat diperlukan sekali. Adanya data yang belum tercover, kemudian datanya yang ganda, terutama ganda. Yang ganda itu banyak sekali yang sampai kepada kami setelah kami merasakan bantuan itu ternyata data masih ganda. Ini akibat data yang tidak valid. Kemudian form data dari desa tidak sesuai dengan form yang dari kami. Dari Dinas Sosial itu sudah menyampaikan form dataan, tetapi data yang disampaikan kepada kami itu tidak sesuai. Dan proses usulan dan verifikasi dan dari desa dan kecamatan tidak sesuai tengah waktu yang ditentukan, jadi tidak online. Usulan dari Pemda dalam proses perbaikan NIK dan sebagainya. Itu kendala-kendala yang kami alami ketika percepatan penanganan COVID-19 ini betul-betul sangat melelahkan. Lanjut. Oh ya, langsung kepada artinya untuk program memang ya itu ya intinya. Jadi berbagai bantuan yang lewat Dinas Sosial itu sudah kami sampaikan, mekanisme itu sudah tertuang dalam juknis, ya alurnya seperti apa itu sudah kami sampaikan di berbagai wilayah termasuk di kecamatan, bahkan tingkat desa itu sudah kami berikan petunjuk teknisnya terkait dengan pengajuan dan berbagai bantuan itu sudah kami sampaikan itu. Jadi untuk yang terakhir bahwa Ibu Bapak sekalian, agar tugas kami ini bisa lancar, terutama ada di dalam kami mendistribusikan atau menyalurkan berbagai bantuan ini bisa tepat dan akurat, ya, tepat sasarannya, itu kembali lagi persoalan data. Kami bersama-sama marilah untuk memperbaiki data ini, sehingga data yang datang dari bawah yang kami minta itu betul-betul keberadaannya memang, yuk kalau nggak valid bener, yuk mendekati valid, paling nggak gitu. Usahakan sevalid mungkin lepas dari berbagai kepentingan. Kami harapkan seperti itu. Nah, ini satu contoh voucher bantuan GPS yang disponsori oleh Bank Boyolali. Ini. Mungkin itu Ibu Bapak sekalian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf segala kekurangan.
Akhir kata, billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinas Sosial sudah memaparkan beberapa hal bantuan ini, mungkin nanti akan banyak pertanyaan-pertanyaan dari para peserta virtual meeting pada pagi hari ini. Dan kita masih akan terus melanjutkan untuk pemaparan berikutnya. Ini dari Satgas Ekonomi dari Dinas Pertanian kepada Bapak Bambang. Dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu peserta video conference baik yang ada di Kominfo maupun Bapak Ibu yang ada di kecamatan, baik Pak Camat, Bu Camat, Puskesmas, selamat siang. Dan hari ini saya minta waktu barangkali hanya 10 menit saja, saya bersama dengan Kepala Dinas Ketahanan Pangan akan menyampaikan operasional dari Jogotongo yang dicanangkan oleh Bapak Gubernur. Karena kita ini orang teknis, orang lapangan, saya akan menyampaikan hal-hal yang sifatnya operasional dan kira-kira langsung bisa dilaksanakan Bapak Ibu di lapangan. Bapak Ibu yang saya hormati, saya akan mulai dari situasi yang menggembirakan walaupun ini di situasi pandemi. Bapak Ibu sekalian, rilis dari Kementerian Pertanian bahwa puji syukur, alhamdulillah data BPS bahwa produk domestik bruto pertanian tumbuh 16,24% pada triwulan 2 2020. Di saat sektor lain negatif, total pertumbuhan ekonomi triwulan 2 yang negatif min 4,19%, sektor pertanian mencatat positif 2,19%. Hal ini perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu Camat beserta Forkomincam atau Bapak-Bapak Babinsa yang ada di lapangan yang sudah bersama-sama PPL kami menemani petani tetap menanam meskipun situasi kurang memungkinkan, yang namanya makan tetap harus ada yang dimakan. Nah, ini terkait dengan apa yang kami laksanakan bersama Pak Joko Hartono di Dinas Ketahanan Pangan, bahwa kalau beras mungkin bisa disimpan di tempat penyimpanan, tetapi kalau sayuran itu tiap hari masyarakat susah membelinya. Makanya secara simpel kami mengharapkan semua rumah tangga untuk membudidayakan sayuran baik di polybag maupun di halaman-halaman rumah tangga agar sayur terpenuhi dari rumah tangga masing-masing. Di beberapa lokasi ada tulisan pedagang sayur dilarang masuk, pasar ditutup. Bagaimana ibu-ibu akan mengupayakan sayur untuk keluarganya? Jadi kami mengharapkan kebutuhan sayur bisa dipenuhi dari rumah tangga masing-masing. Inilah esensi dari ketahanan pangan rumah tangga. Karena itu wajib ada. Sehingga bantuan-bantuan yang disampaikan dari Dinas Sosial tadi sifatnya sementara. Sedangkan kebutuhan sayur-mayur, kebutuhan pangan yang lain, kebutuhan gizi seimbang itu wajib tiap hari terpenuhi. Untuk itu mohon untuk disebarluaskan bahwa kebutuhan sayur rumah tangga itu penting bagi masyarakat. Kemudian target tanam padi untuk bulan Juli
dari target nasional bisa tercapai di Kabupaten Boyolali. Kemudian untuk target Agustus ini mudah-mudahan cuaca masih memungkinkan sehingga petani tetap menanam, dan alhamdulillah sampai hari ini untuk produksi padi dan jagung untuk Boyolali aman. Jadi kami berdua dengan Pak Joko Hartono ini Dinas Ketahanan Pangan siap untuk mengkawal Bapak Ibu petani agar yang ditanam itu sampai panen. Jadi bukan hanya menanam tapi sampai panen. Saya kira itu Bapak Ibu semuanya untuk pangan. Insya Allah Boyolali dalam keadaan aman sehingga pemikiran kita menjadi lebih tenang. Dan sekali lagi terima kasih jajaran kecamatan, baik Pak Camat, Pak Koramil, Pak Kapolsek, sehingga keadaan menjadi aman, pertanian tetap jalan dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan. Mungkin ada yang mau ditambahkan dari Pak Joko Hartono? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan selamat siang. Yang kami hormati Pak Sekda Kabupaten Boyolali, Pak Haji Masruri. Yang kami hormati teman-teman OPD atau yang wakili. Yang kami hormati dan kami cintai teman-teman Porkombinca, Pak Camat, Bu Camat, Kapolsek dan Ramel atau yang wakili, dan tidak lupa teman-teman Kepala Puskesmas Kabupaten Boyolali. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk bisa hadir di aula conference Dinas Kominfo ini dalam rangka optimalisasi program Joko Tonggo Kabupaten Boyolali dalam keadaan sehat walafiat tidak kurang suatu apa. Bapak Ibu yang kami hormati, di sini kami menambahkan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Bambang selaku Kepala Dinas Pertanian. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan bahwa yang pertama, ini adalah berapa proses melaksanakan tugas pokok dan fungsi di mana kami melakukan monitoring dan evaluasi berkaitan pemberdayaan masyarakat di lingkungan rumah tangga. Ini proses penguasaan sayur di KWD Sehati Kecamatan Ampel, kemudian ada juga di Kecamatan Cepogo, kemudian ada yang Selo, di mana salah satu untuk ketahanan pangan adalah yang berkaitan penanaman sayur untuk kebutuhan rumah tangga. Kemudian dasar bahwa Surat Bawati nomor 900 tertanggal 29 Mei perihal percepatan penanganan COVID-19 di tingkat rukun warga melalui pembentukan Satgas Joko Tonggo. Sesuai dengan surat edaran tersebut, kami selaku Dinas Ketahanan Pangan mempunyai 2 tugas. Yang pertama, menjamin ketersediaan 9 bahan pokok bagi masyarakat, yaitu beras, jagung, bawang merah, bawang putih, cabai besar, cabai rawit, daging sapi, daging ayam ras, telur, ayam ras, gula pasir, dan minyak goreng. Kemudian tugas yang kedua, sesuai dengan surat edaran Bupati tersebut adalah mendorong masyarakat untuk mengembangkan gerakan penanaman padi, jagung, ubi, rambat, kedelai pohon, sayuran, buah-buahan, dan apotek hidup di pekarangan atau di lingkungan rumah tangga dan lahan kosong ataupun di tanah kas desa. Lanjut, Mas. Berkaitan tersebut, sebelum kami masuk materi, gambaran umum ketahanan pangan di Kabupaten Boyolali, di sini ketahanan pangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 adalah kondisi terpenuhnya pangan. Saya ulangi lagi, kondisi terpenuhi pangan bagi negara sampai dengan perseorangan atau rumah tangga. Ini menjadi tanggung jawab negara, dan di situ tercermin dengan tersedianya pangan yang cukup, baik dalam jumlah maupun mutunya, serta aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau dan berkelanjutan. Berkaitan dengan tersebut,
pembangunan ketahanan pangan di Kabupaten Boyolali khususnya ini mengacu pada 3 pilar. Yang pertama adalah ketersediaan, kemudian yang kedua adalah distribusi, dan yang ketiga adalah keamanan pangan. Mengingat pentingnya pembangunan ketahanan pangan dan kecukupan pangan tersebut, maka dalam pembangunan ketahanan pangan dilaksanakan berbagai upaya dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan. Lanjut, Pak. Sedikit gambaran umum di Kabupaten Boyolali untuk mengingat kembali bahwa luas Kabupaten Boyolali adalah kurang lebih 101.000 hektar. Oke. Terdiri dari 76.000 adalah lahan kering dan sisanya alhamdulillah masih 24.000 hektar merupakan lahan sawah. Dan sebagaimana disampaikan Pak Bambang dari Dinas Pertanian, kita bekerja sama berdasarkan inventarisasi bahwa jumlah keapotan yang ada di Kabupaten Boyolali terdiri dari 264 kelompok. Kemudian kelompok tani sebanyak 2.112 dan kelompok wanita tani sebanyak 247 sesuai dengan Perbup nomor 73 tahun 2019. Bapak Ibu yang saya hormati, sesuai dengan acara hari ini bahwa ketersediaan pangan berupa beras di Kabupaten Boyolali sampai Agustus hari ini masih surplus kurang lebih 73.780 ton, di mana ketersediaannya sebanyak 133.003 ton, sedang kebutuhan sampai dengan bulan Agustus sekitar 59.219 ton. Dengan demikian kita asumsikan bahwa kebutuhan masyarakat per bulannya dengan jumlah penduduk kurang lebih 1 juta itu 8.092 ton. Kami ulangi, setiap bulan dengan estimasi jumlah penduduk kurang lebih 1 juta membutuhkan beras kurang lebih 8.092 ton. Sehingga dengan jumlah surplus yang 73.780 ton, 9 bulan ke depan kita masih aman berkaitan beras. Lanjut. Ini adalah data ketersediaan pangan Kabupaten Boyolali sampai dengan 31 Juli 2020. Yang pertama, padi atau beras, seperti saya matur tadi, bahwa tersedia 133.000 ton. Kemudian kebutuhan kurang lebih 59.000 ton, kita masih surplus kurang lebih 73.000 ton. Kemudian jagung kita sangat surplus, itu terima kasih Pak Bambang dan teman-teman di lapangan. Kita ada kurang lebih 95.000 ton, kebutuhan hanya 493 ton. Kita surplus jagung di Kabupaten Boyolali sampai dengan bulan Juli kurang lebih 95.000 ton. Untuk kedelai ini masih defisit, penyediaannya kurang lebih hanya 386 ton, kebutuhan 12.153 ton. Defisit kurang lebih 11.000 ton, tapi sudah dicukupi dari kabupaten ataupun kota yang lain. Kemudian cabai merah, penyediaannya kurang lebih 1.220, kemudian kebutuhannya 125 ton, kemudian surplus kurang lebih 1.000, demikian juga cabai rawit, bawang merah, bawang putih, daging ini masih surplus, daging ayam juga masih surplus, kemudian yang masih defisit yaitu dari pabrikan gula pasir, minyak goreng, tepung terigu itu dicukupi oleh grosir maupun pabrikan di sekitar Solo Raya. Lanjut, Mas. Upaya Dinas Ketahanan Pangan dalam rangka mendukung program Jogo Tonggo ada 5. Yang pertama, membentuk Satgas Pangan Kabupaten Boyolali. Yang kedua, kegiatan pemberdayaan pekarangan pangan lestari. Kemudian yang 3, dengan program Desa Mandiri Pangan. Kemudian yang 4, yaitu program penguatan ketahanan pangan melalui lumbung pangan masyarakat daerah atau LPMD. Dan yang kelima adalah cadangan pangan pemerintah daerah atau CPWPD. Lanjut, Mas. Program yang pertama yaitu membentuk Satuan Tugas Ketahanan Pangan Kabupaten Boyolali. Kita sudah membentuk Satgas, adapun tugasnya adalah memastikan ketersediaan, distribusi, dan fluktuasi harga 11 bahan pokok yang ada di masyarakat.
Kemudian upaya-upaya yang sudah dilakukan yaitu melakukan koordinasi dan monitoring harga di tingkat pasar dengan membuat laporan setiap minggunya. Kita mempunyai kewajiban untuk membuat laporan komoditas 11 bahan pokok itu ke DKP Provinsi, kemudian ke Bupati Boyolali jadi bagian perekonomian. Lanjut. Kemudian program yang kedua adalah melaksanakan kegiatan pemberdayaan pekarangan masyarakat. Di sini yang dimaksud P2L untuk referensi yaitu kegiatan yang dilaksanakan oleh kelompok masyarakat, terutama ibu-ibu yang tadi sampaikan Pak Bambang, menanam sayur dan sebagainya, dan tergabung dalam kelompok wanita tani secara bersama-sama mengusahakan lahan pekarangan rumah sebagai sumber pangan secara berkelanjutan untuk meningkatkan ketersediaan, aksesibilitas, dan pemanfaatan serta pendapatan masyarakat. Di masa pandemi ini, sesuai program pemerintah, kita diharapkan tidak melakukan kegiatan di luar rumah kalau tidak terpaksa. Ini satu program yang sangat baik dan bisa dilaksanakan di tingkat desa. Tujuannya adalah memenuhi kebutuhan pangan dan gizi keluarga dan masyarakat dengan cara memanfaatkan pekarangan rumah melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagai sumber pangan dan gizi keluarga. Kemudian yang kedua, mengembangkan ekonomi produktif keluarga sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga, diutamakan ibu-ibu yang tergabung dalam kelompok wanita tani. Oke, lanjut. Ini konsep kegiatan pemberdayaan pekarangan pangan lestari. Kegiatannya ada 4. Yang pertama, pembuatan kebun bibit, yaitu greenhouse. Nanti diajarkan kepada ibu-ibu, KWT minimal, dia anggotanya adalah 30. Kemudian kita kenalkan dia, oh ini loh, pembuatan greenhouse untuk pembuatan bibitnya. Bangunan itu untuk rumah bibit dan sarana prasarana pendukung lainnya. Okay. Kemudian jenis bibit yang dibantukan yaitu cabai, terong, tomat, sawi, seledri, kembang kol, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, pembuatan demplot. Tadi yang pertama, ibu-ibu diajari cara membuat bibit. Setelah nanti bibit itu tumbuh, kemudian dipindahkan ke polybag, sebagian nanti dibuatkan demplot, percontohan kepada ibu-ibu, caranya menanam, merawat, memupuk, dan nanti sampai dengan produksi. Sisa dari bibit yang dibuat, kemudian ditanam di lahan milik anggota, kemudian hasilnya dapat dikonsumsi oleh anggota dan kelebihan produksi dapat dijual sebagai tambahan untuk pendapatan anggota, di mana setiap anggota wajib menanam, mempunyai tanggung jawab, yaitu menanam sampai panen itu 75 polybag, itu setara 25 meter persegi pada lahan hamparan. Kemudian yang tidak kalah penting adalah yang keempat, yaitu pasca panen dan pemasaran. Di dinas kami memfasilitasi hasil produk itu sampai kemasan dan sampai pemasaran. Lanjut. Output yang diharapkan, dan ini terjadi di lapangan, kelompok wanita tani dapat menyediakan sumber pangan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman, karena proses produksinya tidak menggunakan bahan kimia, itu bagi anggota dan keluarganya, dengan hasil bercocok tanam di pekarangan sehingga mengurangi beban pengeluaran rumah tangga. Kemudian meningkatkan pendapatan, seperti saya matur tadi, kalau itu ada sisa panen dapat dijual sehingga mampu menambah penghasilan keluarga. Kemudian yang ketiga, mengedukasi anak-anak dan masyarakat tentang sumber pangan lokal yang ada di sekitarnya. Lanjut. Ini contoh foto-foto kegiatan program pangan lestari. Yang pertama itu panen telur di KWT, tidak hanya tanaman sayuran, tapi ada inovasi yaitu berternak ayam. Di Desa Metok itu ada berternak lele. Kemudian yang tidak kalah pentingnya ada satu program kegiatan P2L ini yang melibatkan dengan pemuda. Dia kerjasama dengan pemuda dalam membantu dalam mengelola manajemen, dan alhamdulillah Pak Kades Metok membantu 15 juta. Ini contohnya kemarin. Kemudian ada satu itu di Kerasak, itu ibu-ibu hasil panennya cukup baik dan itu bisa menambah pendapatan bagi mereka. Itu di Sumber Rezeki Kerasak, Desa Teras. Lanjut.
Nah ini contoh hasil panen sayuran di pekarangan rumah. Yang pertama, ini di Cepogo, Pak Sekda kemarin kita ke sana digendakan. Ibu-ibu ini mengangkut hasil panennya pakai sepeda, tapi beliau mintanya sepeda roda 3 sudah kami fasilitasi, kita ajukan ke Dinas Pertanian untuk mohon maaf Pak Bambang untuk bisa ditindaklanjuti. Nah ini kemasan yang sudah dijual Pak. Sementara ini untuk di Cepogo ini baru bakul sayur, tapi untuk di Sehati KWT Sehati Kecamatan Ngampel, Desa Urut Sewu itu sudah ada pihak ketiga Pak. Setiap Senin dan setiap Kamis mereka ngambil, ini contoh kemasannya, dan selama ini kemarin ke sana tidak ada komplain dari pihak bayarnya. Alhamdulillah ini. Terus lanjut. Kemudian program yang ketiga adalah pelaksanaan program Desa Mandiri Pangan, DMP. Desa Mandiri Pangan, sedikit referensi, yaitu adalah desa atau kelurahan yang masyarakatnya mempunyai kemampuan untuk mewujudkan ketahanan pangan dan gizi melalui pengembangan subsistem ketersediaan, subsistem distribusi, subsistem konsumsi pangan dengan memanfaatkan sumber daya setempat secara berkelanjutan. Ini tergabung, mereka tergabung dalam gapotan ataupun kelompok tani. Tujuannya adalah meningkatkan keberdayaan masyarakat pedesaan dengan memanfaatkan secara optimal sumber daya yang dimiliki atau dikuasai untuk mencapai kemandirian pangan rumah tangga dan masyarakat. Lanjut. Ini konsep desa mandiri pangan, ini ada anggaran dari tingkat provinsi dan anggaran dari tingkat kabupaten. Bentuknya adalah konsep desa mandiri pangan adalah bantuan kambing untuk APBD provinsi itu 30 ekor dengan rincian 3 jantan dan 2 betina. Dan kemarin sudah kita salurkan di 8 kelompok 4 desa. Jumlah keseluruhannya adalah 240 ekor. Kemudian bibit sayuran ditanam di pekarangan anggota seperti di P2L, yaitu keldil mama, cabai, tomat, dan terong. Dan yang ketiga kita bantu juga dengan kandang ternak. Lanjut. Oke, harapan dengan adanya desa mandiri pangan yang pertama adalah desa mampu memproduksi dan memenuhi produk-produk pangan yang dibutuhkan masyarakat. Kemudian yang kedua, dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan hasil sayurannya, kemudian kemungkinan ternaknya nanti bisa bertambah. Kemudian yang ketiga adalah pengantasan kerawanan pangan melalui pemberdayaan masyarakat. Kemudian yang keempat adalah desa semakin mandiri dalam mempertahankan pangan keluarga yang pada akhirnya akan meningkatkan ekonomi masyarakat sehingga kesejahteraan masyarakat keluarga tercapai. Lanjut. Ini contoh-contoh program kegiatan di lapangan di Desa Tegalgiri, Kecamatan Nogosari. Kandang ternaknya kita ada situ ada asbes, ada semen, kemudian ini ada domba. Domba ini bisa komunal bisa per kelompok 10 ataupun menjadi satu. Itu masih tergantung kesepakatan anggota kelompok tani berkaitan dengan pemeliharaannya. Lanjut. Kemudian yang keempat, lumbung pangan masyarakat desa atau LPMD, satu program untuk penyimpanan bahan pangan pokok itu bisa berupa gabah dan beras. Dalam mewujudkan cadangan pangan masyarakat dan untuk antisipasi masa pencengklik, masa tanam, gejolak harga dan bencana alam. Tujuannya meningkatkan volume cadangan pangan kelompok untuk menjamin dan kecukupan pangan bagi anggotanya. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan model kelompok melalui pengembangan usaha ekonomi produktif di bidang pangan. Bisa itu jual beli gabah maupun beras kepada anggotanya pada waktu masa panceklik, sehingga harga tetap stabil. Lanjut. Kemudian pemerintah daerah melaksanakan pengembangan lumbung pangan masyarakat melalui upaya pemberdayaan masyarakat dengan peningkatan kemampuan sumber daya manusia dalam pengelolaan lumbung pangan, optimalisasi sumber daya yang tersedia, penguatan kapasitas kelembagaan. Dengan pemberdayaan tersebut diharapkan dapat dikembangkan lumbung pangan masyarakat secara mandiri dan berkelanjutan serta dapat berperan secara optimal dalam penyediaan pangan. Sampai hari ini Kabupaten Boyolali tersebar di 19 kecamatan mempunyai lumbung pangan sebanyak 78. Lanjut. Oke, siap.
Terus. Nah, ini kemarin ini satu paket bantuan dari DAK, dari anggaran DAK meliputi ini resmilnya ada, rumah resmil, kemudian ini ada lantai jemur dan gudangnya. Kebetulan pada waktu itu diresmikan Pak Bambang ya Pak Bambang ya, waktu beliau PLT ini wujud bentuknya itu lumbung pangan masyarakat desa. Jadi masyarakat melalui kabupaten bisa mengajukan, monggo kami persilahkan. Lanjut. Kemudian yang terakhir, cadangan pangan pemerintah daerah, CPBD Kabupaten Boyolali, alhamdulillah di perubahan 2020 kami mendapatkan anggaran kurang lebih 105 juta, bentuknya adalah gabah dan insya Allah kita mempunyai cadangan pangan di gudang di Desa Teras, Kecamatan Teras, tempatnya di belakang BPP, kurang lebih 15 ton gabah. Penggunaan diutamakan bagi petani yang gagal panen, mungkin dengan komunikasi dan konsultasi kepada Pak Kepala Dinas, seandainya gabah ini sudah tersedia, apa bisa dibagikan kepada teman-teman yang terkena dampak COVID-19. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pada waktu di Selo ada kata-kata. Dinas Pertanian dan Dinas Ketahanan Pangan pada kesempatan kali ini, dan tentunya ini untuk seluruh peserta virtual meeting optimalisasi pelaksanaan Jogotongo di 22 kecamatan yang ada di Kabupaten Boyolali ini masih terus bersemangat, dan kita akan bersama-sama mendengarkan arahan dari beliau Bapak Sekda Boyolali, Bapak Dr. Andes Masruri, ini terkait dengan optimalisasi pelaksanaan Jogotongo, gugus tugas penanggulangan COVID-19 di Kabupaten Boyolali. Dan kepada beliau Bapak Dr. Andes Masruri, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat siang kepada semua gugus tugas di kabupaten dan rekan-rekan di kecamatan yang berbahagia. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan dengan kegiatan 2 hari ini yang perlu kita cermati bersama-sama rekan-rekan sekalian. Yang pertama, kaitannya dengan COVID-19, tolong semua teman-teman camat, gugus tugas di kecamatan sampai dengan gugus tugas di RT RW di Jogotongo pelajari Kemenkes nomor HK 0107 Menkes 413 tahun 2020 tentang pedoman pencegahan pengendalian virus Corona 19. Harus dipedomani. Jangan sampai kita sebagai abdi negara, sebagai birokrasi kalah dengan masyarakat. Masyarakat sudah tahu ini, semua kita masih gagap-gagap. Karena ya memang halamannya 207, memang ya agak begitu banyak, sehingga kita pelajari pokok-pokoknya. Kemarin sudah dijelaskan oleh Dinas Kesehatan tentang bagaimana karantina, baik bagaimana swab, bagaimana isolasi, dan sebagainya. Sudah dijelaskan, sehingga rekan-rekan sekalian harus difahami betul. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat, kita sudah menguasai. Jangan sampai kita gagap, teman-teman sudah menguasai, kita tidak bisa. Ada juga nanti akan kita tindak lanjuti rakor di minggu depan. Kita menyamakan persepsi antara Dinas Kesehatan dan anggota gugus semuanya, kaitannya mensikapi tentang kegiatan sosial, budaya, keagamaan, dan ekonomi. Itu nanti kita akan terbitkan mungkin perbub yang baru tentang adaptasi dengan pola kehidupan baru di Kabupaten Boyolali. Sehingga nanti apa yang harus perlu kita lakukan di tingkat-tingkat kecamatan sampai di tingkat RT RW. Karena apa?
masyarakat itu sekarang sudah mulai mau kumpul-kumpul, mau ada yang nikahan, ada mau yang masjid mau dibuka dan sebagainya. Yang penting protokol kesehatan sesuai dengan perubahan kelima, revisi kelima Kemenkes ini kita pelajari. Sehingga nanti jaga jarak itu yang sangat penting. Mungkin kalau nanti sudah perbuknya sudah kita terbitkan, misalnya ada orang yang punya kerja itu, bagaimana yang mengawasi? Apakah itu Satgas di desa atau Jogotonggonya tentang protokol kesehatannya, jaraknya bagaimana dan sebagainya. Ini perlu kita sikapi karena semuanya masyarakat itu hampir semua sudah mengetahui Permenkes ini karena Permenkes ini kan sudah agak longgar. Sehingga kalau kita tidak persiapan nanti kita akan kewalahan menghadapi apa yang disampaikan oleh masyarakat, termasuk kemarin ada beberapa desa yang dikatakan ada isolasi bersama-sama mau dibuka dan sebagainya. Nanti di minggu depan akan kita sinkronisasi, koordinasikan kepada semuanya, hasilnya nanti akan kita sampaikan kepada rekan-rekan di tingkat kecamatan. Oleh karena itu, teman-teman di kecamatan, Kemenkes ini segera diedarkan sampai di tingkat desa. Dan kemarin saya sudah perintahkan Dinas Kesehatan, ringkesannya dari Kemenkes ini nanti di-share sampai di gugus tugas, sampai di RT RW, biar tahu semua apa yang harus kita lakukan. Yang terakhir, kemarin kita memang perintahkan di Satpol, ada operasi penegakan disiplin protokol kesehatan. Ada beberapa lokasi yang ada operasi pakai masker, terus disita KTP-nya ya nanti difasilitasi lah teman-teman. Kalau sudah di KTP-nya sudah dikumpulkan di Satpol PP ya nanti difasilitasi untuk pembinaan. Karena ini hanya sebagai melihat seberapa tingkat kepatuhan rekan-rekan kita, masyarakat kita itu tentang protokol kesehatan. Jadi beberapa kali operasi itu sudah ada 300 KTP yang ditahan lah walaupun ini masih merupakan perdebatan, ada teman-teman dasar hukumnya apa kok nahan KTP. Nah, ini hanya pembelajaran saja lah. Jadi teman-teman nanti supaya bisa menjelaskan kepada masyarakat, terutama untuk kerumunan ke pasar. Pasar-pasar itu masih terlalu berjubel ya nggak apa-apa, tetapi kalau kita pakai maskernya ini ditutup dengan rapat, insya Allah kita tetap sehat. Jadi mungkin ke depan juga kita harus seperti itu. Itu beberapa hal yang perlu kami sampaikan kepada teman-teman camat. Saya ulangi lagi, Permenkes ini dipelajari betul supaya kita nanti memberikan, sudah rigid, Kemenkes ini sudah sangat rigid. Aturannya sudah sangat rigid, kita jawab dengan itu sebenarnya sudah bisa. Hanya nanti untuk gugus tugas kita koordinasikan supaya sinkron. Pak Satu sudah saya perintahkan minggu depan sama Kepala BPBD untuk mengajukan ini. Kemarin ada ada keluhan dari masyarakat, nanti bagaimana Anda rekan-rekan mensikapi. Sekarang itu kalau setiap mungkin setengah jam ada sirine jalan, dan sirine itu kan agak menakutkan kepada masyarakat. Ini perlu kita sikapi. Jadi kalau saya yang hidupnya di pinggir jalan itu setengah jam sudah ada sirine itu seperti boyolali, seperti menyekam. Hal ini nanti akan kita sepakati bagaimana kalau kita tidak mengangkut pasien yang kira-kira mendadak dan mungkin bukan jenazah, ngopo sih dadak menghidupkan sirine dan sebagainya. Masyarakat itu kalau ada sirine ini teratapan. Nah, rodok wedi gitu loh. Kadang-kadang rodome wedi, kepala dinas sosialnya rodom wedi. Nah, apalagi ada sirine seperti itu. Nah, ini monggo nanti dibicarakan di gugus tugas bagaimana mensikapi itu. Kalau setiap 10 menit ada sirine, wah ini rodok medeni lah. Bahasanya masyarakat seperti itu, ada masukan, nanti akan kita bicarakan di gugus tugas. Nanti akan kita kasih edaran walaupun hanya berapa. Nanti saya teman-teman taren sama Pak Kapolres, sama Pak Dandim, bagaimana mensikapi ini, karena kita sebagai pelayan masyarakat, memberikan perlindungan masyarakat,
Kalau memberikan perlindungan kan tidak harus memberikan rasa takut seperti itu. Mungkin itu beberapa hal yang bisa kami sampaikan dan kami ucapkan terima kasih kepada semuanya sampai 2 hari mengikuti seminar melalui virtual. Mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan kita dan kita bisa dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat lebih efektif, lebih efisien, dan kita selalu sehat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Demikian tadi arahan dari Bapak Sekda Boyolali, Bapak Dr. Andes Masruri terkait dengan optimalisasi pelaksanaan Jogo Tonggo gugus tugas penanggulangan COVID-19 Kabupaten Boyolali. Dan seluruh peserta virtual meeting pada hari ini, kita masih akan mendengarkan satu pemaparan lagi dari Kesra. Iya. Iya. Masih satu lagi sebelum nanti kita masuk di tanya jawab atau diskusi. Baik, monggo silahkan dari Kesra. Buka Bak Kesra, silahkan Ibu. Untuk mic-nya Mas Siru mohon dibantu. Ya, sebentar Ibu. Ya, sekaligus nanti mungkin mempersiapkan untuk seluruh peserta terkait dengan materi-materi pertanyaan. Nanti bisa melalui chat ataupun bisa melalui lambaian tangan ya, melalui raise hand. Mari, persilahkan. Bapak Ibu Kepala OPD atau yang mewakili yang kami hormati, yang terhormat Bapak Ibu Camat dan peserta rapat virtual. Sebelumnya kami mohon maaf menyampaikan bahwa Bapak Kepala Bagian Kesra kemarin Bapak Pomo SP MSI sudah memasuki purna tugas per 1 Agustus kemarin. Dan untuk PLT sekarang diampu oleh Ibu Kepala Bagian Hukum, Ibu Agnes. Tapi karena beliau lagi ada tugas di Setwan, maka dengan terpaksa kami yang mewakili. Bapak Ibu yang kami hormati, next Mas. Next Mas. Sedikit saja yang akan kami sampaikan terkait dengan tugas fungsi dari Kesra sesuai dengan Perbup 20 tahun 2020 seperti yang Bapak Ibu lihat di paparan, yaitu mempunyai tugas memfasilitasi perumusan kebijakan, koordinasi program, dan pelayanan urusan pendidikan, kebudayaan, kepemudaan, olahraga, kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana, serta bidang keagamaan, kesejahteraan sosial, dan kesejahteraan rakyat. Next Mas. Seperti yang disampaikan oleh Pak Gubernur, salah satu tujuan Satgas Jogo Tonggo memastikan seluruh warga wilayah kabupaten kota untuk melakukan upaya percepatan penanganan COVID-19 secara sistematis dan terstruktur dengan memperhatikan kesehatan warga, kondusivitas lingkungan dan pencegahan konflik antar warga agar tetap terjaga persatuan dan kesatuan warga, kondisi perekonomian masyarakat, kepastian pemenuhan kebutuhan pangan dan kebutuhan bahan pokok, kekuatan kearifan lokal dan potensi geografis lingkungan yang sudah disampaikan oleh bapak-bapak dari Dinas Peternakan, Pertanian dan Ketahanan Pangan tadi. Next Mas. Next Mas. Dalam pelaksanaan Jogo Tonggo mencakup 2 hal, yaitu jaring pengaman sosial dan keamanan. Yang kedua, jaring pengaman ekonomi. Next Mas.
sedikit mengingatkan Bapak Ibu bahwa bantuan sosial yaitu suatu pemberian bantuan berupa barang, uang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok, dan atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus-menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Next, Mas. Dasar hukumnya ini yang perbubnya, Perbub nomor 29 tahun 2016. Next, Mas. Bantuan sosial yang bisa difasilitasi di bagian Kesra seperti ini. Yang pertama yaitu bantuan sosial kepada masyarakat. Itu ada bantuan korban dan rumah, kios atau ruko terbakar dan roboh. Anggaran di sini sebesar 375 juta dan baru terserap sebesar 23 juta. Untuk yang kedua, bantuan tali asih kepada anak panti asuhan itu sebesar 35 juta dan sudah terserap semua. Untuk bantuan anak yatim piatu di luar panti itu sebesar 50 juta. Untuk bantuan anak TK kurang mampu itu sebesar juga 50 juta. Dan untuk bantuan kepada warga miskin produktif itu sebesar 70 juta. Yang ketiganya dalam proses yang pengajuannya itu dari kecamatan dan ada beberapa yang lewat langsung ke Kesra. Ini baru proses pengajuan pencairan. Semoga segera dapat terdistribusikan. Karena kemarin kami juga menunggu permohonan dari kecamatan yang agak lumayan lambat. Mohon maaf Bapak Ibu Camat. Untuk yang selanjutnya itu bantuan air bersih untuk wilayah yang mengalami kekeringan. Mungkin sebentar lagi kita akan memasuki musim kemarau yang panjang dan ini anggarannya masih utuh sebesar 100 juta. Belum ada serapan sama sekali. Untuk yang selanjutnya yaitu bantuan sosial lainnya. Untuk anggota kelompok masyarakat yang mengalami keadaan tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimumnya. Untuk bantuan sosial lainnya ini selama ini kami manfaatkan untuk bantuan keluarga yang anggota keluarganya sakit. Opnam di rumah sakit itu sekedar untuk bantuan operasional keluarganya dan untuk kebutuhan hidup minimumnya. Next, Mas. Untuk dalam upaya untuk pencegahan COVID ini kami sering ketika kami mendistribusikan bantuan-bantuan ke daerah-daerah, kami ikut membantu programnya Promkes sesuai dengan tupoksi kami juga. Kami sering untuk bersosialisasikan PHBS, Germas, juga ikut di keluarga berencana. Karena di kampung-kampung, di desa-desa itu, mohon maaf masih banyak sekali ternyata sudah punya cucu, ibunya juga hamil, kondisi hamil. Seperti itu. Kami kadang sering menyelip-nyelipkan untuk sosialisasi di situ, Pak. Dan yang fakta di lapangan yang sering kami lihat di masa pandemi ini, memang mohon maaf Bapak Ibu, yang kami jumpai itu hampir seluruhnya yang kami datangi itu tidak pernah pakai masker. Dan yang lebih mengkhawatirkan lagi, ketika kami datang dan kami minta untuk memakai masker, di rumah tidak ada persediaan masker sama sekali. Untuk itu ya mungkin kalau ada dari Bapeda atau manapun dari
BPBD atau yang dari mana, kalau masih ada persediaan, mungkin kami bisa mohon mengajukan untuk kami bawa ke daerah, Pak. Yeah. Terus untuk terkait dengan Jogotongo ini sudah kami sudah menjumpai banyak perhatian dari lingkungan, misalnya untuk ada masyarakat keluarga yang sakit itu yang mengajukan itu dari tetangganya, sudah seperti itu. Jadi sudah ada perhatian tetangganya karena yang bersangkutan tidak paham. Jadi nanti ada yang mengurusi itu dari pihak tetangganya yang iya. Kalau sakit itu pengajuannya dari desa langsung ke Kesra kepada bupati. Mungkin itu saja yang lihat fotonya Mas, yang foto terakhir yang contoh-contoh saya kasih contoh tadi buru-buru. Nah, ini hampir yang saya datangi itu tidak pernah pakai masker. Dari ini Repaking, Mojosongo, Karanggede, terus ini Sawet, Banyudono, hampir semuanya tidak pakai masker. Ini hanya sekedar gambaran saja. Mohon maaf sedikit yang bisa kami sampaikan, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah hari kedua di acara optimalisasi pelaksanaan Jogotongo, gugus tugas penanggulangan COVID-19 Kabupaten Boyolali. Dan saat ini adalah sesi tanya jawab, mungkin banyak pertanyaan-pertanyaan dari para peserta. Kami persilakan baik melalui chat maupun yang raise hand, melambaikan tangan, boleh kami persilahkan. Baik, ternyata ini sudah banyak yang masuk pertanyaan ke Dinas Sosial. Iya. Mic-nya mungkin diberikan dulu. Pertanyaannya, proses usulan dan verifikasi dari desa kecamatan tidak sesuai tenggat waktu yang ditentukan. Mohon penjelasan, karena dari desa kecamatan selalu memperhatikan tenggat waktu yang diberikan. Iya. Dari Dinas Sosial. Terima kasih. Kami dari Dinas Sosial mencoba untuk menjawab terkait dengan batas waktu usulan. Mungkin yang dimaksudkan adalah usulan data yang perubahan DTKS atau perbaikan DTKS atau usulan DTKS, ya. Halo? Ya. Oke. Tidak set. Untuk proses usulan atau verifikasi terkait dengan DTKS itu bahwa dalam tahun 2020 ini perbaikan ataupun usulan DTKS sebenarnya adalah dalam 1 tahun itu 4 kali, yaitu bulan Januari, April, Juli, dan Oktober. Namun karena di bulan April ada pandemi COVID, sehingga usulan untuk perbaikan DTKS itu diundur sampai dengan bulan Agustus dengan batas waktu pertengahan Agustus ini. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Ada kurang lebihnya, mohon maaf. Kemudian ada pertanyaan.
Dari musuh yang akan memberikan pertanyaan, kami persilakan. Ya, tidak hanya menyampaikan tadi waktu pertanyaan dari kita untuk dinas sosial, kita menyampaikan karena dari dinas sosial kan ada kesimpulan bahwa tenggat waktu yang selama ini diberikan oleh dinas sosial dari pihak kecamatan maupun desa itu kan kurang memperhatikan. Gitu. Tadi hanya seperti itu. Halo. Halo. Kita tadi hanya menanggapi kesimpulannya, Bu. Kesimpulan dari dinas sosial tadi kan menyimpulkan kalau selama ini ada permasalahan di tenggat waktu untuk tingkat desa maupun kecamatan. Kita hanya mau menjelaskan saja permasalahannya di mana. Bu, untuk kendala yang kami hadapi, ini adalah usulan data saat pertama kali usulan untuk JPS yang provinsi, itu memang waktu itu waktunya hanya 2 hari. Sehingga banyak data, karena waktunya yang terlalu singkat, itu pengumpulan datanya banyak yang data ganda, banyak masyarakat yang belum mendapatkan bantuan tapi tidak tercover di usulan, dan juga sehingga karena minimnya waktu itu banyak data yang tidak valid. Dalam artian setelah kita filter itu banyak NIK yang tidak valid, KK yang tidak valid, ataupun yang sudah bantuan-bantuan masyarakat yang sudah mendapatkan bantuan, baik itu yang dari sembako maupun PKH. Berarti bukan karena tenggat waktu, Bu, itu ya? Ya, karena waktu itu di pertama kali itu hanya kita memberikan waktu dari provinsi itu hanya memberikan waktu 2 hari. Itu di pendataan awal penanganan COVID-19 itu. Yeah. Yeah. Ngaten, terima kasih. Iya, boleh melambaikan tangan. Paling tinggi langsung rapi cukup menis enggak. Ya, masih ada lagi yang mungkin dari kecamatan yang mau menanyakan beberapa hal terkait dengan pemaparan materi pada siang hari ini. Sudah ada? Iya. Iya, mungkin semuanya sudah clear, sudah paham terkait dengan meeting pada kesempatan iya. Karena sudah tidak ada pertanyaan lagi, mungkin acara optimalisasi pelaksanaan Jogotongo gugus tugas penanggulangan COVID-19 Kabupaten Boyolali yang diselenggarakan 2 hari dari hari Rabu sampai Kamis 5 sampai 6 Agustus 2020 telah selesai. Dan selanjutnya kami akan bacakan untuk rencana tindak lanjut, mohon diperhatikan. Yang pertama adalah terbentuknya SK Tim Regulasi Satgas tingkat kecamatan dan desa serta Satgas Jogotongo di tingkat RW. 2. Terbentuknya tim monitoring Jogotongo tingkat kecamatan. 3. Terlaksananya operasional kegiatan Jogotongo di bidang kesehatan, ekonomi, sosial, keamanan, hiburan. 4. Penegakan protokol kesehatan melalui program Jogotongo dengan edukasi dan peran serta masyarakat oleh Satgas Jogotongo.
5. Pembiayaan di Jogotongo bisa berasal dari penggunaan dana desa ataupun swadaya masyarakat. Adapun yang berasal dari dana desa dapat dialokasikan untuk kegiatan pencegahan dan penanganan COVID-19, padat karya tunai, dan bantuan langsung tunai dana desa. Ya, dengan demikian Bapak Ibu yang berbahagia, acara optimalisasi pelaksanaan Jogotongo gugus tugas penanggulangan COVID-19 Kabupaten Boyolali telah selesai dan kami mengucapkan banyak terima kasih untuk partisipasinya dan tentunya kita semuanya akan siap menjadikan Boyolali ini hijau kembali dan kita akan tetap menjaga kesehatan, tetap waspada, tidak panik dan bersama-sama kita lawan COVID-19 bersama-sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.